Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Joka saya akan ngebahas episode ketiga dari What If season ketiga ini. Aku rada males gitu ya teman-teman nge-breakdown What If season ketiga yang menurut aku paling worst dan paling jelek ceritanya daripada What If season-season sebelumnya. Season 1 dan season 2 seru banget What If ini, walaupun ada beberapa episode yang buat boring juga sih. Tapi season ketiga ini bener-bener ya, beberapa episodenya itu berasa kayak filler dan hanya untuk pengisi di awal aja guys. Khususnya episode ketiga ini aku rating rendah banget 5 karena memang jelek dan tidak seru ya guys episode ketiga ini. Tapi gak apa-apa, kita breakdown aja dulu. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastay, link invite grupnya udah ada di description box dan aku pin di kolom komentar. Follow juga account TikTok dan Instagram Jokastay. Oke, langsung aja kita bahas. Here we go. Oke, jadi episode ketiga dari season ketiga What If ini berjudul What If Red Guardian Stop the Winter Soldier atau mengalahkan the Winter Soldier Bucky Barnes. Di semesta ini kita melihat bagaimana Red Guardian menghentikan aksi the Winter Soldier dalam membunuh orang tua dari Tony Stark pada Desember 1991. Di semesta ini beda banget ya guys. Sebelum Red Guardian menyelamatkan Howard Stark, ia disuruh ya mendapatkan misi dari pemerintah Rusia untuk pergi ke Amerika menyamar sebagai manajer dan menjalankan misi menghentikan pembunuhan the Winter Soldier tersebut guys. Jadi di sini Red Guardian dan pemerintahan Rusia itu baik ya, tidak seperti di MCU timeline. Nah, disinilah pertama kali bagaimana Red Guardian bertemu dengan Winter Soldier setelah ia berhasil menyelamatkan Howard Stark dari pembunuhan Bucky Barnes. Tujuan Red Guardian di sini juga sama sebenarnya dengan apa yang diinginkan oleh Winter Soldier terhadap kematian Howard Stark. Namun di sini Red Guardian tidak langsung dieksekusi gitu ya, karena ia punya misi lain yang harus ia sukseskan. Akhirnya Howard Stark dan Maria Stark pun berhasil selamat dan mereka tidak jadi mati guys di semesta ini di tahun tersebut. Polisi pun datang, segera Red Guardian dan Winter Soldier pun pergi dan bekerja sama dalam pelarian mereka. Dalam pelarian mereka berdua, mereka istirahat dulu untuk makan burger gitu ya teman-teman. Dan akhirnya mereka melanjutkan setelah mencuri mobil orang lain untuk pergi dari wilayah tersebut. Tetapi ternyata ada pemeriksaan dari pihak Agent S.H.I.E.L.D. dan Agent FBI, yaitu Agent Bill Foster dan Ranger Morales, di mana akhirnya mereka mengetahui bahwa dua orang inilah yang mereka cari, yaitu Red Guardian serta Winter Soldier. Bill Foster di sini pun melihat kostum para super soldier ini dan segera hendak menangkap mereka. Terjadi adegan kejar-kejaran mobil antara Alexei, Bucky Barnes, serta Bill Foster dan Agent Morales dengan mobil mereka dan mobil polisi yang banyak banget. Namun akhirnya Alexei dan Bucky Barnes bisa kabur guys. Mereka masuk ke tengah-tengah ladang jagung gitu dan ternyata Bill Foster membawa kostum Goliath-nya yang bisa membuatnya menjadi raksasa besar guys. Terjadi kejar-kejaran nih antara raksasa Goliath Bill Foster serta Alexei dan Bucky Barnes. Ia diserang dengan senjata serta shield dari Red Guardian. Namun akhirnya Bill Foster pun kalah dan terjatuh ya setelah diserang oleh Alexei. Bucky Barnes menancap gas dari mobil mereka dan langsung melompati sebuah canyon atau tebing dan akhirnya mereka selamat, namun mobilnya hancur guys. Malamnya Bill Foster dan Ranger Morales pergi ke tempat TKP dan hanya melihat mobil hancurnya Alexei dan Bucky Barnes dan melihat peta tujuan mereka selanjutnya yang kemungkinan menuju ke Vegas. Alexei dan Bucky Barnes akhirnya di sini stop untuk istirahat. Mereka sedikit terluka ya guys. Namun terlihat di sini bagaimana Bucky Barnes tidak ingin mengeluh, sedangkan Alexei menunjukkan sisi manusianya juga ya, walaupun ia seorang super soldier. Alexei berkata ia berasal dari keluarga yang biasa saja, namun karena ia terpilih dalam eksperimen super soldier, ia menjadi seseorang yang memiliki tujuan. Ia bertanya kepada Bucky Barnes apa tujuan dan siapa sebenarnya Bucky. Ia pun hanya menjawab bahwa ia tidak memiliki nama dan ia tidak ingat masa lalunya. Alexei meyakinkan Bucky Barnes bahwa ia sebenarnya pasti diciptakan untuk memiliki tujuan dan menyuruh untuk menutup mata agar melihat dan mengingat kembali. Bucky pun melihat kilasan balik masa lalunya yang berada di Coney Island. Kemudian Alexei terus ya mendukung daripada Bucky Barnes agar ia mengetahui tentang tujuan dan masa lalunya, mengingat kembali keberadaannya, bahwa dia adalah seseorang dan Red Guardian akan bertempur berdampingan dengannya. Bucky Barnes pun secara diam-diam mendapatkan telepon dari Dreykov yang dimana memerintahkannya untuk membunuh Alexei Shostakov atau Red Guardian, berkata bahwa Red Guardian itu hanyalah beban. Namun terlihat keraguan-raguan daripada Bucky Barnes di sini untuk membunuh temannya itu ya guys. Namun
perlu diingatkan kembali bahwa setiap misi yang dijalankan tidak boleh ada kegagalan, tidak ada toleransi. Akhirnya Winter Soldier dan juga Red Guardian sampai di kota Vegas, di mana mereka akan hendak bertemu dengan The Rook yang merupakan orang kapitalis Amerika yang menyewa mereka untuk membunuh Howard Stark dan meminta bantuannya untuk memindahkan mereka kembali ke Rusia. Namun setelah bertemu dengan orang tersebut, mereka baru mengetahui bahwa ia adalah antek-antek Amerika gitu ya guys, sengaja untuk membunuh Howard Stark itu sendiri, menguasai daripada teknologi Stark Industry, membuat Alexei terbuka pikirannya tentang bagaimana orang-orang ini hanya memanfaatkan diri mereka sebagai super soldier, termasuk si Bucky Barnes. Bucky Barnes pun di sini terlihat membela Alexei Red Guardians dan berkata bahwa memang Dreykov itu adalah seorang bajingan yang memanfaatkan mereka berdua. Nah, di sini tercipta ya koneksi hubungan antar Winter Soldier dan Red Guardian. The Rook pun berusaha untuk menyerang Alexei, segera diserang balik oleh Winter Soldier hingga ia terjatuh ke bawah ya dari kamar hotelnya. Tanpa disadari, Bill Foster dan Ranger Morales beserta polisi lainnya sudah sampai di sana untuk menangkap mereka berdua. Dimulailah pertarungan kolaborasi antara The Winter Soldier dan Red Guardian. Mereka berdua pun diserang oleh para tentara di sini. Segera Alexei dan Bucky Barnes kabur dari hotel melewati jendela di atas kamar. Bill Foster dan Agent Morales melihat mereka berlari, segera mengejar ya. Bill Foster pun menggunakan kekuatan pim partikelnya dan menjadi sangat besar seperti raksasa menyerang Alexei serta Red Guardians di sini. Terjadi adegan kejar-kejaran lagi di antara mereka bertiga pada mall kasino di Vegas. Alexei pun berhasil tertangkap oleh Bill Foster. Namun Bucky Barnes segera menyelamatkannya. Terjadi pertarungan antara Bill Foster dan Bucky Barnes. Bill Foster di sini berubah menjadi raksasa yang besar. Beda dengan Scott Lang maupun Hank Pym yang lebih sering menjadi kecil. Di sini dia menggunakan kekuatan pim partikelnya menjadi raksasa besar ya. Bucky Barnes segera melompat dan melancarkan serangan tinju supernya kepada Goliath hingga ia terjatuh guys. Nah, inilah tinju momentum banget ya. Mereka pun kembali kabur. Bill Foster Goliath ini yang menjadi raksasa sepertinya adalah karakter yang sama di semesta yang sama dengan yang kalian nonton di season kedua, yang pernah muncul di season kedua ya. Kalau kalian masih ingat, para anggota Avengers yang terdiri dari para pendiri S.H.I.E.L.D. Ternyata tidak hanya Bill Foster dan Agent Morales yang mengejar Bucky Barnes dan Alexei, tetapi pihak Rusia mengejar mereka, di mana di sini mereka menggunakan kalimat-kalimat bahasa Rusia untuk bisa mengendalikan pikiran dari Bucky Barnes dan Winter Soldier. Bucky Barnes mengucapkan selamat tinggal kepada Alexei dan persahabatan mereka itu ya guys. Namun akhirnya Bucky Barnes tidak jadi dikendalikan lagi karena Agent Morales dan Bill Foster berhasil menyerang terlebih dahulu guys. Persahabatan dan hubungan baik antara Alexei sebagai Red Guardian dan Bucky Barnes sebagai Winter Soldier pun terus berlanjut hingga Bucky Barnes mengkhianati Dreykov dan berkata bahwa ia sudah membunuh Alexei, padahal tidak ya guys. Mengakibatkan Bucky Barnes di reset ulang pikirannya dengan alat-alat yang menyakiti dirinya. Ternyata si Alexei ini sudah menjadi guru olahraga PA di sebuah sekolah anak-anak SMA SMP gitu guys. Dan kemudian ia didatangi oleh Agent Bill Foster yang menawarinya untuk membantu pemerintah Amerika dan bergabung menjadi pahlawan di S.H.I.E.L.D. bersama dengan para original team Avengers, Thor, Hawkeye, Black Widow, Hulk, Iron Man, dan Captain America Steve Rogers, ketambahan bantuan dari Red Guardians Alexei Shostakov. Dan akhirnya di semesta ini Red Guardian malah ikut menjadi pahlawan Amerika. Dan episode ini pun berakhir ya teman-teman. Jadi memang episode ketiga ini agak bosen ya guys. Walaupun ada beberapa momen yang seru juga, tetapi overall keseluruhan ceritanya membosankan. Tapi nggak apa-apa deh, kalau kalian ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye and see you next time.